Kita masuk hari ini, khotbah kita hari ini akan diberi judul disambut sorak, dipeluk salib. Apa itu? Ketika sorak-sorai tidak menghentikan langkah Kristus menuju salib. Apa sih itu? Kita menyadari apa enggak kalau hari Minggu ini kita lagi merayakan Minggu Palma atau Minggu Palem. Apa sih itu Minggu Palma? Itu adalah hari ketika gereja memperingati masuknya Yesus ke Yerusalem sebelum ia disalibkan. Boleh minta minum? Jadi gereja memperingati masuknya Yesus ke Yerusalem sebelum ia disalibkan. Jadi kalau kita tahu sebelum Yesus disalib itu ada Minggu Palem, ya. Terus Senin Suci, Selasa Suci, Rabu Abu atau Rabu Pengkhianatan, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah. Nah kalau kita lihat alur itu sebenarnya kalau diringkas, ini bisa menjadi alur besar cerita Injil teman-teman. Atau liturgi kita, yaitu apa? Minggu itu disambut, Kamis dihianati, Jumat disalibkan, Sabtu dikuburkan, Minggu dibangkitkan. Apa itu? Minggu disambut itu kita bicara tentang penciptaan. Kamis dihianati itu kita bicara tentang kejatuhan. Jumat disalibkan itu bicara tentang penebusan. Sabtu dikuburkan itu bicara tentang pengudusan, dan Minggu dibangkitkan itu kita bicara pemulihan. Jadi sebenarnya alur besar cerita Injil ini ada di setiap bagian cerita atau firman bahkan yang selalu dibagikan di tempat ini. Secara kita sadari maupun kita tidak sadari. Liturgis kita juga demikian. Kita atur supaya sesuai dengan alur besar cerita Injil. Gitu kan. Nah hari ini kita bicara tentang Minggu Palma, besok Jumat tentunya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita nggak usah peringati karena kenapa? Kalau kita peringati tiap hari di gereja kita nggak kerja teman-teman. Ya, Jumat Agung kita akan ada ibadah di tempat ini jam 10 pagi. Jadi bukan sore ya. Datangnya pagi jam 10, satu kali ibadah aja. Kemudian Minggu Paskah kita akan kembali lagi di tempat ini 2 kali ibadah, pagi dan sore. Jadi catat ya, hari Jumat itu tanggal merah. Tanggal merah Jumat Agung. Oke, kita sekarang masuk ke dalam ayat utama disambut sorak, dipeluk salib. Ayat utamanya ada di dalam Matius 21 ayat 9. Ayat ini adalah ayat yang berkali-kali selalu dikhotbahkan ketika Minggu Palem. Ya. Dikatakan, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat maha tinggi, yang maha tinggi. Kemudian kita punya ayat pendukung hari ini dalam Filipi 2 ayat 8. Dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dikatakan di dalam Matius 21 ayat 9 tadi, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. So kita harus mengerti dulu ini cerita apa sih? Ini latar belakangnya seperti apa? Gitu kan? Nah, hari itu, pada masa itu, Yesus itu diharapkan menjadi Mesias yang ideal menurut orang Yahudi saat itu. Dan mereka tidak sedang menunggu seorang Mesias yang menderita sebenarnya. Kenapa? Karena mereka lagi menunggu satu sosok yang kuat dan berani.
gitu kan, kuat dan berani, bisa memulihkan kejayaan Israel saat itu. Terus bisa membuat bangsa lain tunduk dan mengembalikan kemuliaan seperti zaman Daud dan Salomo. Dan mereka tuh membayangkan gini loh, Mesias yang mereka harapkan itu seperti gabungan antara Musa dan Daud. Musa bicara tentang pembebas, ya, pembebasan bangsa, dan Daud itu bicara tentang raja penakluk. Jadi mereka mengharapkan Mesias itu gabungan antara seperti zaman Daud dan Salomo. Kenapa demikian? Karena kita harus tahu, pada saat itu mereka tuh lagi hidup di bawah tekanan Romawi. Tekanan Romawi sehingga bangsa Yahudi saat itu lagi tertekan, tanah mereka dijajah, ya, ada penjajahan di sana, pajaknya tinggi, dan tentara Romawi itu ada di mana-mana. Sehingga membuat harga diri bangsa Yahudi saat itu menjadi turun. Harga dirinya turun. Sehingga mereka itu berharap satu Mesias yang kuat dan berani. Dan ketika mereka membaca nubuatan Mesias dalam kitab Yesaya yang berkata demikian, pemerintahan ada di atas bahunya, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Ayat ini membuat mereka semua bangsa Yahudi itu berpikir gini, kalau Mesias datang, pasti dia duduk di atas tahta Daud seperti raja besar yang memulihkan bangsa Israel. Sesuai dengan nubuatan Yesaya ini. Nah, setelah mereka melihat Yesus itu banyak melakukan banyak mujizat saat itu, banyak melakukan banyak perkara yang besar, bahkan Yesus membangkitkan orang mati, gitu kan. Mereka melihat bahwa mereka yakin bahwa Yesus adalah Mesias yang diharapkan menurut pengharapan mereka. Pengharapannya apa? Suatu Mesias yang kuat tadi. Satu Mesias yang gak akan mati sebenarnya. Maka hari itu Yesus dielulukan ketika masuk Yerusalem. Dia dielulukan, Hosana bagi anak Daud. Nah, hari itu suasananya itu seperti suasana kemenangan. Gitu. Kalau kita lihat misalnya Indonesia main bola gitu ya. Indonesia main bola lawan Brasil di Piala Dunia. Terus Indonesia menang. Indonesia menang. Kayaknya sih ya susah ya, tapi ini kita berandai-andai aja gitu kan. Indonesia menang. Terus bayangkan mereka pulang ke Indonesia disambut oleh jutaan masyarakat Indonesia. Kenapa? Suasana yang hari itu adalah suasana kemenangan. Gitu kan? Padahal sebenarnya Yesus hari itu sedang berjalan menuju penderitaan. Cuman gak ada yang tahu aja, gitu kan. Bayangkan pagi itu Yerusalem tuh penuh banget orang, ya, karena semua orang sebenarnya datang untuk Paskah. Hari itu sebenarnya lagi persiapan untuk Passover, Paskah, memperingati pembebasan mereka dari Mesir, penjajahan Mesir, gitu, Passover. Dan mereka datang membawa domba untuk disembelih dan dikorbankan. Gak sadar hari itu sebenarnya Yesus dialah sendiri domba Allah itu yang sempurna, yang beberapa hari kemudian akan disembelih sebenarnya. Nah, di situ semua orang datang untuk perayaan Paskah, ada anak-anak kecil, ada orang-orang tua campur jadi satu, banyak pedagang juga, mungkin kayak Indonesia kayak banyak pedagang asongan, pedagang mie, bakso dan lain-lain gitu kan. Terus ada imam-imam juga yang memperhatikan dari jauh. Memperhatikannya gini, dari jauh ini Yesus datang, tapi kok aneh. Yesus datang naik keledai. Padahal seharusnya Yesus datang itu naik kuda perang harusnya. Gitu kan? Tapi ini kok naik keledai muda. Aneh banget. Padahal kalau seorang raja datang ke kota itu biasanya berharap gini, dia pakai kuda yang besar, pasukannya lengkap, ya. Itu karena apa? Karena itu simbol kuasa. Tapi Yesus datang dengan kelembutan,
dan kerendahan hati. Karena sejak awal Yesus pengen menyampaikan sesuatu. Apa itu? Kerajaanku bukan seperti yang dunia bayangkan. Dunia selalu menggambarkan gini, kalau ada tokoh besar, semakin besar tokohnya yang datang, itu pasti iring-iringannya semakin panjang, semakin besar. Gitu kan? Pengawalannya luar biasa. Terus banyak lampu sirene gitu kan, toet-toet di mana-mana gitu. Nah, kenapa? Karena yang dikawal itu adalah tokoh yang besar. Semakin besar tokohnya, semakin besar rombongannya. Tapi Raja Semesta Yesus masuk ke kota justru dengan simbol kesederhanaan. Hari itu. Why? Karena dia datang bukan untuk dipuji manusia. Tapi dia datang untuk mati bagi manusia. Dia datang untuk mati bagi kita semua. Dikatakan di sini, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dengan nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Kata Hosana ini bukan sekedar pujian sebenarnya. Itu sebenarnya jeritan orang yang butuh diselamatkan. Karena kata Hosana ini berasal dari kata Ibrani Hosiana. Artinya apa? Tolong selamatkan kami sekarang. Nah, Hosana itu seperti itu. Seringkali kan kita latah ngomong Hosana, 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 Hosana sambil kita nggak ngerti artinya. Gitu kan. Nah, Hosana itu Hosiana, tolong selamatkan kami sekarang. Jadi sebenarnya banyak orang yang lagi berteriak, tolong selamatkan kami. Selamatkan kami. Hari ini banyak juga orang yang berteriak selamatkan kami. Banyak yang lagi cari-cari keselamatan. Gitu kan. Banyak yang berusaha untuk mendapatkan keselamatan. Karena kita semua tahu bahwa hidup ini, ya, hidup kita di dunia ini adalah hidup yang sementara. Kita nggak ngerti kejadian apa yang kita akan alami nanti di depan seperti apa. Sejam kemudian dari sekarang seperti apa, bahkan ketika kita keluar dari pintu gereja ini kita nggak ngerti apa yang terjadi. Hidup kita benar-benar di tangan Tuhan. Jadi banyak orang itu mencari yang namanya keselamatan. Karena dia pengen memastikan bahwa ketika nanti aku sudah tidak di dunia, maka hidupku selamat. Aku ada di kekekalan bersama dengan Kristus. Masalahnya mereka punya definisi kesalahan tentang keselamatan itu yang salah. Gimana? Kembali ke cerita yang tadi, ya orang-orang Yahudi tadi, mereka pikir bahwa selamat itu berarti Romawi jatuh, gitu kan, ekonominya pulih, politiknya berubah, berarti musuhnya hilang. Padahal Yesus datang hari itu untuk sesuatu yang jauh-jauh lebih dalam. Apa itu? Dia datang untuk dosa manusia. Coba katakan dosa manusia. Nah, masalah kita semua, masalah manusia sampai hari ini sama. Kita sering ngomong, Tuhan tolong saya. Gitu kan. Tapi maksud kita berteriak, Tuhan tolong saya, itu seperti kita lagi nyuruh-nyuruh Tuhan. Gini kan, Tuhan tolong saya, lancarkan bisnis saya. Tuhan tolong saya pulihkan hubungan saya. Tuhan tolong saya hilangkan tekanan hidup buat saya. Tuhan tolong saya bereskan keadaan saya. Kita yang bikin keadaan jadi runyam, Tuhan yang suruh beresin. Sering gitu kan kita kan? Kita yang menghancurkan relasi kita sendiri, Tuhan yang suruh beresin. Kita yang bisnisnya kotor, berantakan kanan kiri, Tuhan yang suruh beresin. Gitu. Kita yang membuat hidup kita penuh dengan tekanan, tapi Tuhan yang suruh beresin. Seringkali kan kita seperti itu. Kita sering ingin Tuhan mengubah situasi.
Padahal Tuhan mau lebih dulu mengubah hati kita. Manusia itu fokusnya kepada situasi. Manusia fokusnya kepada apa yang terlihat, yaitu situasi di sekeliling kita. Padahal Tuhan fokusnya adalah hati kita. Apa yang gak kelihatan ini loh, yang ada di dalam hidup kita. Amsal 4 ayat 23 berkata gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. So kehidupan itu terpancar dari mana? Hati kita. Jadi maka itu kita di UC ini selalu bicara tentang hati. Tentang hati, tentang hati. Gitu ya. Nah kita kembali lagi ke yang cerita yang tadi. Mengapa mereka memakai daun palem? Gitu kan. Karena daun palem saat itu adalah simbol kemenangan. Simbol harapan dan simbol pembebasan. Jadi ketika mereka menghamparkan daun palem, mereka sedang berharap terjadi perubahan besar atas bangsa mereka. Atau terjadi revolusi besar terhadap bangsa mereka. Nah apa itu revolusi? Revolusi itu perubahan yang besar, cepat, dan mendasar yang mengguncang sistem yang lama, menggantikan dengan sistem yang baru. Kalau mau diringkas tuh gini, revolusi itu sama dengan perubahan drastis yang membalikan keadaan. Tapi mereka nggak sadar, Yesus tidak datang memulai revolusi politik. Enggak. Dia datang melakukan revolusi terdalam, yaitu apa? Hati manusia. Coba kita bilang sama diri kita, apakah hatimu mau direvolusi sama Tuhan? Apakah hati saya mau direvolusi sama Tuhan? Ngomong sih kadang-kadang gampang ya, tapi seringkali yang menjadi Tuhan atas hidup kita ini diri kita sendiri. Gitu kan? Kita tidak mau Tuhan itu merevolusi hati kita. Jadi kita seringkali ngomong tuh cuma di mulut doang. Mulut sama hati beda, enggak sinkron. Sebenarnya kita ini orang-orang cacat loh. Kalau hati dan mulut, hati dan tindakan berbeda, itu kita orang cacat loh sebenarnya. Nah kita tuh sering seperti itu. Kita suka Yesus, kita ngomong Tuhan, Engkau baik. Kalau apa? Kalau Yesus mendukung agenda kita, benar atau benar? Kita ngomong Tuhan Engkau baik, God is good. Kalau doa kita cepat dijawab. Kita ngomong God is good all the time. Kalau jalan hidup kita terasa cocok hari itu. Tapi saat Tuhan membawa kita ke jalan yang gak nyaman, sering pujian berubah menjadi kekecewaan. Sorak hosana bisa berubah cepat menjadi salibkan dia. Kita bisa teriak hosana hari ini. Tapi berapa hari kemudian kita bisa teriak salibkan dia. Salibkan dia. Mengapa? Karena Yesus itu gak memenuhi ekspektasi kita. Ini loh cermin hati kita, cermin hati manusia. Mudah mencintai Tuhan yang berguna bagi diri kita. Tapi sulit mencintai Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Selama Tuhan memberi, ya, kita menyembah. Tuh kan? Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Udah kayak gereja sebelah saudara. Boleh saya jadi WL ya? Tapi gereja sebelah, oh ya, oke. Kayak pendeta sebelah juga. Gitu. Oh enggak.
Pendeta sini juga ada. Ibu Rea, kalau khotbah sambil nyanyi. Ya kalau Tuhan memberi kita menyembah, teman-teman. Saat Tuhan diam, kita mulai bertanya-tanya. Saat Tuhan gak sesuai dengan harapan kita, hati kita nih loh mulai menjauh. Kerumunan mudah bersorak saat mujizat terjadi. Kerumunan mudah bersorak saat tanda-tanda dahsyat dan supranatural itu terjadi. Wih, kita bersorak-sorai ketika hal-hal tanda-tanda dahsyat mujizat itu terjadi. Tapi murid sejati tetap tinggal saat salib muncul. Pertanyaannya, kita ada di mana? Jawab masing-masing aja. Nggak usah jawab sekarang, jawab masing-masing. Kita ada di mana gitu kan. Wih, kalau lagi mujizat nih, waduh, sekarang ibadah mujizat ya, ramenya bukan main. Wah, rame. Rame banget gitu kan. Nah, saya jadi terusik ingin membahas ayat ini. Meskipun ini waktunya nggak sama, tapi ini ada korelasinya. Dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini ayat paling mengerikan sebenarnya, gitu kan. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat atas namamu, demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah padaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Wih, ngeri banget. Dikatakan bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Perhatikan di sini. Mereka memanggil Yesus atau memanggil Tuhan dengan benar. Dengan benar. Mereka berkata Tuhan, Tuhan. Artinya secara verbal ya, mereka benar. Secara teologi mungkin benar juga. Gitu. Secara liturgi mungkin oke. Bahkan secara pelayanan terlihat hidup dan berkembang. Tapi Yesus berkata, tidak semua masuk kerajaan sorga. Karena pengakuan mulut tidak selalu berarti penyerahan hati. Coba katakan bareng sama saya, penyerahan hati. Saya waktu nyusun khotbah ini, saya juga merenung, teman-teman. Apakah saya sudah benar-benar total menyerahkan hati saya? Dan saya jumpai masih banyak sisi dalam hati saya yang ternyata masih jauh dari penyerahan total. Ini gini loh, kalau mau diimplementasikan hari ini, sebenarnya Yesus tuh lagi bongkar seseorang tuh gini, bisa hadir di gereja loh, kayak kita semua hari ini, gitu kan, rajin hadir di gereja. Bisa nyanyi jadi WL kayak Mei tadi, kayak Mario Marco, bisa. Bisa melayani, usher, soundman, dan lain-lain. Bisa khotbah kayak saya hari ini. Bisa mengajar pemuritan. Wih, setiap kali U-Class, dia ngajar terus gitu. Bahkan memimpin pelayanan. Wih, koordinator, gitu kan. Memimpin pelayanan. But, hati belum tentu sungguh menyerah. Artinya gini, seseorang bisa secara luar terlihat rohani, tetapi di dalam dirinya yang menjadi pusat hidupnya masih tetap apa? Dirinya sendiri. Dengan kata lain, mulut nih ngomong berkata Tuhan, gitu kan. Tapi keputusan hidup tetap dikendalikan oleh ego. Di sini nggak ada sih, sini nggak ada. Aman semua di sini.
pelayanan tetap berjalan gitu kan. Tapi hati sungguh belum tunduk pada kehendak Kristus. Contoh sederhananya gini, ini contoh sederhananya. Kita bisa ngomong, Tuhan, aku percaya Engkau. Atau, Christ is enough for me. Christ is enough for me. I love you. Jesus, you are the only one. Yes, gitu kan? Tapi ketika kehendak Tuhan bertabrakan dengan keinginan atau kehendak kita, atau firman Tuhan yang menegur area hidup kita, misalnya mengoreksi berhala-berhala hidup kita, atau Tuhan tidak memberi yang kita mau, kita sering tetap memilih diri kita sendiri. Ya atau ya? Itulah hati yang belum sungguh menyerah. Nah yang iya tadi, yuk kita bertobat sama-sama. Karena saya juga iya. Jadi menyerah itu bukan sekedar emosi waktu ibadah loh. Bukan hanya menangis waktu worship gitu kan, sampai ngabisin tisu gitu, enggak. Jadi menyerah itu bukan angkat tangan gitu, enggak kayak gitu. Atau enggak gini juga, waktu worship, I love you Lord. Gitu kan, aku cinta Tuhan. Enggak. Tapi siapa yang sungguh memegang kendali di dalam hati kita. Karena banyak orang mau Yesus sebagai penolong, Yesus sebagai penolong, tapi belum mau Yesus sebagai raja yang berdaulat dan memegang kendali. Waktu gak sesuai dengan keinginan kita, Yesusnya tinggalin dulu, biar gua yang pegang kendali atas hidup gua. Bukan Yesus yang pegang, tapi kita yang pegang kendalinya. Coba kita renungkan, apakah kita seperti itu? Gitu kan? Jadi mulut bisa berkata-kata, tapi hati beda. Bisa banget. Terus tadi dikatakan apa? Bukankah kami bernubuat? Bukankah kami mengusir setan gitu kan? Mengadakan mujizat. Bernubuat itu iblis pun bisa bikin nubuat. Ngusir setan apalagi, setan ketemu setan, gampang banget. Mengadakan mujizat bisa. Kalau enggak banyak dukun. Nah ini ngejutin banget, bukan kami bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat. Tapi ngeri sekali, karena yang disebut Yesus ini bukan dosa besar. Bukan perzinahan, gitu kan. Enggak. Yang disebut justru bernubuat. Bernubuat. Oh ya, karunia rohani itu enggak menyelamatkan kita. Ya sekali lagi, karunia rohani itu tidak menyelamatkan. Yang disebut justru pelayanan rohani, mujizat, kuasa rohani. So artinya gini, aktivitas rohani bukan bukti otomatis relasi sejati dengan Kristus. Karena seseorang bisa sangat sibuk untuk Tuhan, tetapi tidak sungguh hidup bersama dengan Tuhan. Ini sebenarnya problem rohani zaman now, zaman sekarang. Apa itu? Hari ini orang bisa punya platform rohani, ya, gereja dan pelayanan yang besar gitu kan, banyak jemaatnya, banyak membernya, member gerejanya, bukan membernya Tuhan, member gerejanya, gitu kan, banyak bisa. Banyak orang yang bisa punya pengaruh rohani, misalnya contoh apa? Dia lebih senioritas, itu bisa dekat penguasa mungkin, gitu kan, jadi ditakutin. Follower medsosnya banyak, jadi punya pengaruh rohani. Atau punya kata-kata rohani yang jago, gitu kan, misalnya jago khotbah, kayak Glenn misalnya. Dia kan selalu ngomong, gue jago khotbah gitu kan. Dia ngomong sendiri, bukan saya kan, makanya itu saya hanya mengingatkan aja, gitu. Terus punya kata-kata rohani apa? Jago konseling gitu, kayak Ibu Rea. Kayak Ibu Rea gitu.
Pak Gem, saya bagian konseling aja. Jago konseling, emang jago konseling. Jago bikin quote. Jago komen. Jago debat, apologetik. Wis, sampai sekolah khusus untuk apologetik. Glenn. Jago bikin deskripsi di medsos. Kayak istri saya. Gitu kan. Atau orang bisa terlihat dipakai Tuhan. Terlihat dipakai Tuhan. Apa? Dengan karunia-karunia rohaninya. Dia menggunakan karunia-karunia rohaninya. Gitu kan. Padahal karunia rohani tidak menentukan dekat dan keselamatan kita. Dapat karunia rohani kesembuhan, bikin ibadah kesembuhan di mana-mana, gitu kan. Hadirilah ibadah kesembuhan gitu. Tanggal sekian, jam sekian. Jadi udah ada ininya, jadwalnya, Tuhan mau kasih kesembuhannya kapan gitu. Tapi diam-diam identitasnya tetap dibangun di atas performa, bukan kasih karunia. Nah, ini kalimat lebih menakutkan lagi. Aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, Yesus itu nggak ngomong gini. Perhatikan, nggak ngomong gini. Aku dulu kenal. Terus sekarang berhenti kenal kamu. Atau aku dulu kenal kamu. Tapi sekarang aku jadi nggak kenal kamu. Gitu. Yesus nggak ngomong gitu. Tapi Yesus ngomong, aku tidak pernah mengenal kamu. Berarti apa? Ini bukan karena didasarkan oleh kegagalan perilaku kita. Dikatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Sebenarnya ini memperkuat doktrin pemilihan. Ya. Dan mengkonfirmasi Ordo Salutis. Apa sih Ordo Salutis? Urutan keselamatan. Yang di dalam Roma 8 ayat 30 dikatakan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Dan ayat ini juga sering disebut golden chain of salvation. So karena itu keselamatan bukan hasil usaha rohani kita. Ya, keselamatan bukan hasil usaha rohani kita. Bukan karena pelayanan kita juga. Bukan karena reputasi iman kita juga. Bukan. Kayaknya iman kamu keren gitu kan. Tapi itu gak menentukan. Tapi karena Allah memilih, memanggil, membenarkan, lalu memelihara kita sampai akhir. So kalau dikaitkan dengan tema yang tadi, itulah sebabnya yang menyelamatkan bukan mujizat yang kita alami, bukan pelayanan yang kita jalanin, bukan nubuat kita. Tapi apa? Kristus mengenal kita karena sejak awal kita apa? Miliknya. Bukan kita yang akhirnya berkata, aku menemukan Tuhan. Tapi sesungguhnya Tuhanlah yang lebih dulu menemukan kita. Memilih dan menetapkan kita. So, sebenarnya kita semua ini kayak domba yang tersesat. Ingat cerita yang domba, ada 100 domba, 99 satu tersesat. Ya kan? Yesus, dia mencari satu yang hilang. Dia menemukannya dan dia memanggil domba itu kembali. Jadi kita nggak mungkin bisa mencari dia, teman-teman. Nggak mungkin. Kita ini seperti domba yang nggak ngerti jalan pulang. Ketika kita mau pulang kita pasti tersesat. Dia yang mencari kita. Dan dia yang menemukan kita. Dan dia juga yang membawa kita pulang. So, aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, kata mengenal di sini, ini berarti relasi intim. Bukan sekedar tahu nama aja. Kita tahu nama presiden kita kan pasti semua tahu di sini kan. Pak Prabowo gitu kan. Tapi kita belum tentu mengenal dia. Dan dia belum tentu mengenal kita. Karena kenapa? Karena mengenal di sini
ini adalah hidup bersama, jalan bersama, dan hatinya sungguh miliknya. Ini mengenal itu seperti itu. Jadi karena keselamatan bukan tentang apa yang kita lakukan untuk Yesus, tapi apakah kita sungguh-sungguh miliknya. Keselamatan itu anugerah. Anugerah. Kita nggak bisa mengejar keselamatan. Yesuslah, dialah yang memberi keselamatan itu buat setiap kita. Amin. Nah ini yang lebih mengerikan lagi. Kamu pembuat kejahatan. Kan dikatakan gitu. Kenapa? Karena orang ini melakukan mujizat, ya, dia ngusir setan juga, dia bernubuat juga, tapi Yesus ngomong, nyala engkau pembuat kejahatan. Kenapa? Karena di balik pelayanan mereka masih ada pusat diri atas hidup mereka. Katakan sama-sama, pusat diri. Jadi mereka memakai nama Tuhan tetapi tidak tunduk kepada kehendak Tuhan. Inti ayat ini bilang gini, masalah terbesar bukan kekurangan aktivitas rohani. Aktivitas rohani itu bisa kita cari kok. Masalah terbesar adalah hati yang belum sungguh ditaklukkan oleh Injil. Ini masalah terbesar. Yang paling berbahaya itu bukan orang jauh dari gereja. Yang paling berbahaya adalah orang dekat aktivitas rohani tetapi jauh dari Kristus. Saya jadi ingat ada ayat yang bilang, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Paulus. Seakan-akan mereka membuat golongan sehingga apa? Mereka membuat relasi supaya dekat. Padahal mereka semua adalah murid-murid Kristus. So yang paling berbahaya bukan orang yang jauh dari gereja atau dekat dengan aktivitas rohani, tapi ketika dia jauh dari Kristus. Itu lebih berbahaya. Pelayanan bisa membuat tangan kita sibuk. Tapi hanya Injil yang membuat hati kita ini tunduk. Pada akhirnya surga tidak dibuka karena daftar prestasi rohani kita. Tapi karena Kristus mengenal nama kita. Amin. Itulah, kita kembali lagi ke bahasan yang awal. Saat orang banyak berteriak, Hosana, gitu kan tadi. Yesus tahu, beberapa hari lagi, suara yang sama akan berubah menjadi salibkan dia. Hari Minggu mereka membentangkan daun palma, ya, mereka membentangkan jubahnya ke jalan. Tapi hari Jumat, mereka nggak membentangkan apa-apa lagi. Kenapa? Karena tangan mereka sibuk menuju ke salib. Dan bilang, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Manusia sering memuji Yesus, selama Yesus masih sesuai dengan harapan mereka. Begitu kehendak Yesus bertabrakan dengan keinginan mereka, pujian mudah berubah menjadi penolakan. Kita masuk ke dalam Filipi 2 ayat 8. Dikatakan, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Inilah crowd atau kerumunan yang enggak dilihat. Apa itu? Mereka lihat Yesus masuk, ya, seperti raja. Mereka lihat Yesus masuk seperti raja. Tapi hatinya Yesus sebenarnya lagi turun semakin rendah. Kenapa? Karena semakin dekat Yerusalem, itu berarti semakin dekat dengan salib. Yesus tahu paku udah menunggu. Yesus tahu mahkota duri udah disiapkan. Yesus tahu murka Allah akan dicurahkan. Tapi Yesus tetap masuk. Tetap masuk ke Yerusalem. Meskipun dia tahu semuanya itu menyakitkan dia. Kenapa dia tetap masuk? Karena kasih selalu berjalan ke arah pengorbanan.
Sesungguhnya nggak ada kasih atau cinta tanpa pengorbanan. Bohonglah kalau kita ngomong mengasihi, tapi nggak ada pengorbanan. Bohonglah kalau kita ngomong cinta, tapi nggak ada pengorbanan. Itu namanya gombal. Pasti ada pengorbanan. So Yesus tahu, karena kasih selalu berjalan ke arah pengorbanan. Ia masuk ke Yerusalem bukan untuk menerima tahta, tapi untuk memikul salib yang seharusnya milik siapa? Kita. Salib itu seharusnya kita yang digantung di atas kayu salib itu, teman-teman. Bukan Yesus. Tapi dia tahu kita gak akan sanggup melakukannya. So dia masuk ke Yerusalem bukan untuk menerima tahta, tapi untuk memikul salib yang seharusnya milik kita. Dan pertukaran besar itu terjadi. Yang seharusnya masuk Yerusalem dengan hukuman adalah kita. Yang seharusnya ditolak Bapa adalah kita. Yang seharusnya menanggung murka Allah itu adalah kita. Tapi Kristus mengambil posisi itu. Supaya kita yang berdosa menerima penerimaan. Supaya kita yang gagal menerima pengampunan. Supaya kita yang najis ini menerima jubah kebenarannya. Hosana dari manusia gak pernah menyelamatkan dunia. Sorak-sorai dari manusia tidak pernah menyelamatkan dunia. Tapi ketaatannya, ketaatan Kristuslah sampai salib yang membuka keselamatan bagi kita. Amin. Kadang kita juga seperti kerumunan yang di Yerusalem itu loh. Kita kayak gitu kadang-kadang. Kita ngomong gini nih, Tuhan masuklah ke hidupku, gitu kan. Tuhan pegang hatiku. Gitu. Tapi diam-diam maksud kita tuh gini, asal engkau kerjakan sesuai mauku. Asal engkau kerjakan sesuai kehendakku. Kita suka Yesus yang memberi mujizat. Tapi sulit menerima Yesus yang juga memanggil kita menyangkal diri. Maka itu waktu itu orang-orang bersorak-sorai kenapa? Karena dia melihat Yesus yang banyak melakukan mujizat. Dia melihat Yesus yang banyak melakukan hal-hal yang supranatural. Bayangin orang mati bangkit. Teman-teman semua. Dia membuat mujizat makanan 5.000 orang. Masih ada sisanya. Banyak banget mujizat. Nah kita itu juga suka melihat Yesus yang memberi mujizat. Tapi sulit menerima Yesus yang juga memanggil kita menyangkal diri. Coba katakan menyangkal diri. Nah kata menyangkal diri ini seringkali dicoret. Gitu kan? Dicoret. Ada yang ngomong, lah kalau kita menyangkal diri berarti usaha dong. Ada loh yang ngomong gitu. Berarti usaha dong. Lu bikin dosa juga usaha. Lu kalau gak mau usaha ya, udah tidur aja terus. Gak usah bangun tuh usaha teman-teman. Gak usah kerja. Cari duit itu usaha. Menyangkal diri. Lah, berhenti ngerokok aja, butuh mujizat katanya. Berhenti ngerokok loh, butuh mujizat. Tuhan, beri aku supaya waktu aku ngerokok tiba-tiba nek. Waktu nek, jadi gua gak ngerokok lagi. Gitu kan. Tuhan beri aku waktu ngerokok tiba-tiba gak suka dengan rasa rokoknya itu. Ganti vape. Enggak gitu juga. Loh itu kan seakan-akan kita gini. Tuhan gua butuh mujizatmu. Untuk bisa melenyapkan rasa gak suka aku atas rokok. Melenyapkan rasa suka aku atas rokok. Lenyap gitu kan.
mujizat. Teman-teman, untuk ngilangin rokok, menyangkal diri. Itu kan, minum juga sama. Waktu minumannya ditaruh di depan, gitu kan. Kalau menyangkal diri, minumannya singkirin tuh semua. Gitu. Singkirin semua. Terus ketergantungan film porno, bokep, gitu misalnya. Itu hapus tuh VPS itu. VPN tuh, hapus tuh VPN itu semua. Nyangkal diri gitu. Buat apa VPN? Oh, gue gak nonton film porno kok, judol, sama aja. Sama aja. Itulah menyangkal diri. Ada ayatnya loh. Matius 16 ayat 24 bilang, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kamu pengikut Kristus bukan sih? Siapa pengikut Kristus? Ayo angkat tangan. Siapa pengikut Kristus? Sangkal diri. Sangkal diri. Ada loh ayatnya. Banyak orang mau Yesus sebagai penolong, tapi tidak siap menerima Yesus sebagai Tuhan. Waktu Yesus masuk ke Yerusalem hari itu, gak ada satu orang pun yang sungguh-sungguh benar-benar mengerti isi hatinya. Mengerti isi hati Yesus saat itu. Mereka hanya melihat wajahnya aja. Tapi gak melihat beban yang ada di dalam hatinya. Mereka mendengar langkah keledai itu, tapi mereka gak mendengar betapa berat setiap langkah bagi jiwanya. Dan mereka pun bersorak, Hosana, Hosana. Tapi di dalam hati Kristus, dia tahu setiap meter yang dia tempuh adalah langkah menuju penderitaan. Setiap daun palma yang dihamparkan, itu akan mendekatkan dia semakin dekat dengan kayu salib. Setiap suara pujian, itu akan semakin mendekatkan dia kepada suara cambukan itu. Dan ia tahu, Yesus tahu, beberapa hari lagi mahkota daun palem itu akan diganti dengan mahkota duri. Dan sorak Hosana akan berubah menjadi salibkan dia. Tangan yang hari itu terangkat memuji, akan ada yang memilih diam. Memilih diam ketika darahnya mengalir. Dan murid-murid yang berjalan dekat Yesus hari itu, mereka akan tercerai-berai. Kabur semua, hilang semua, gak tahu kemana. Saat penderitaan itu tiba. Dan di dalam kesendirian yang paling gelap itu, di dalam lembah kekelaman yang paling pekat itu, Yesus tetap memilih masuk. Bukan karena jalannya mudah, teman. Bukan. Bukan karena rasa sakitnya itu kecil. Enggak. Tapi karena kasihnya terlalu besar untuk berhenti. Karena kalau hari itu ia berhenti. Bayangkan kalau hari itu ia berhenti. Kalau hari itu ia berbalik. Kalau hari itu ia menolak salib. Maka gak ada seorang pun dari kita hari ini yang punya jalan pulang kepada Bapa. Gak ada pengampunan. Gak ada lagi damai. Gak ada harapan.
dan gak ada keselamatan. Teman-teman, Yesus gak masuk Yerusalem karena sorak-sorai yang menyambut dia. Enggak. Yesus masuk Yerusalem karena dia sedang melihat saudara semua dan saya. Dia lagi melihat kita. Dia melihat dosa kita. Dia melihat luka kita. Dia melihat trauma-trauma kita. Dia melihat ketidakmampuan kita. Dia melihat kegagalan kita. Dia melihat semua pemberontakan kita. Dan dia berkata dalam hatinya, aku akan tetap berjalan. Ia tetap melangkah ke salib. Karena kasihnya kepada kita lebih besar daripada luka yang akan ia tanggung. Dan mungkin di antara semua orang yang bersorak hari itu, gak ada yang sadar bahwa pribadi yang mereka sedang elulukan sedang membawa keputusan paling berat dalam sejarah kekekalan. Apa itu? Untuk mati bagi orang-orang yang bahkan belum sepenuhnya memahami kasihnya. Sebelum tangannya dipaku, hatinya sudah lebih dulu rela hancur bagi kita. Ia tahu salib menunggu di depan, tetapi kasihnya tidak mundur satu langkah pun. So hari ini pertanyaannya, bukan apakah kita pernah menyebut nama Yesus? Bukan apakah kita pernah hadir di dalam ibadah? Bukan juga apakah kita pernah tersentuh ketika mendengar firman Tuhan? Tapi apakah hati kita ini sungguh-sungguh menjadi milik Kristus? Karena kerumunan Yerusalem pun bersorak-sorai. Tapi banyak dari mereka yang gak sungguh mengenal siapa yang sedang lewat sebenarnya. Banyak mereka yang gak kenal Yesus itu siapa. Mereka hanya kagum sama mujizatnya aja. Mereka juga menikmati kehadirannya. Tapi belum menyerahkan kedalaman hidup mereka. Gak sulit bersorak saat suasana rohani kita terasa indah. Yang sulit adalah tetap setia ketika Yesus membawa kita ke jalan salib. Mungkin ya hari ini ada yang datang dengan senyum, tapi hatinya lagi lelah. Ada yang tetap nyanyi tadi, tapi sebenarnya dalamnya penuh dengan luka. Ada yang terlihat kuat, tapi sebenarnya diam-diam lagi kehilangan arah. Dan kabar baik Injil adalah Kristus tetap masuk ke Yerusalem untuk orang-orang seperti itu. Untuk orang berdosa, untuk orang yang lemah, untuk orang yang berkali-kali gagal, untuk orang yang bahkan sering gak setia. Yang gak datang mencari orang yang sempurna. Ia datang untuk memikul ketidaksempurnaan kita. Ia gak datang untuk menerima tepuk tangan sorak-sorai manusia. Ia datang untuk menerima salib yang seharusnya menjadi bagian kita. So hari ini jangan hanya berhenti di bagian kerumunan aja. Jangan hanya ikut suasana aja. Jangan hanya ikut emosi aja. Jangan hanya ikut tren aja. Datanglah sungguh-sungguh kepada Dia. Bukan hanya bibir berkata hosana, tapi hati berkata, Tuhan, aku milik-Mu. Pada akhirnya, yang menyelamatkan bukan seberapa keras kita berseru kepadanya, tetapi bahwa Dia sungguh mengenal kita sebagai miliknya. Karena pada akhirnya yang menyelamatkan kita itu bukan pelayanan kita. Yang menyelamatkan kita bukan air mata kita, bukan pengalaman rohani kita. Udah berapa jauh, udah berapa lama kamu Kristen? Bukan itu. Udah berapa lama kamu di dalam dunia pelayanan? Bukan itu.
bukan juga reputasi kita. Enggak, yang menyelamatkan bukan itu. Tapi Kristus yang memilih berjalan sampai salib demi menebus kita. Keselamatan enggak lahir dari kuatnya genggaman kita kepada Kristus. Tapi dari kuatnya tangan Kristus yang tidak melepaskan kita. Dan bahkan lebih dalam lagi, kita ada di sini hari ini bukan pertama-tama karena kita yang memilih dia. Tapi karena dia lebih dulu memilih untuk tidak mundur dari salib. Sebelum kita mencari dia, ia sudah lebih dulu menetapkan kasihnya melalui salib itu. Teman-teman semua, yuk kita renungkan bersama-sama. Sekali lagi saya ingin ajak kita semua untuk mencoba membayangkan sejenak sekali lagi. Kalau hari itu Yesus berhenti, ya, kalau hari itu Yesus berhenti, kalau di gerbang Yerusalem ia berkata, cukup, sampai di sini saja. Kalau saat mendengar sorak yang dangkal itu, kemudian ia milih berbalik. Kalau saat melihat salib di depannya, ia memutuskan mundur satu langkah aja. Maka hari ini gak ada satupun dari kita yang punya harapan. Gak ada pengampunan, gak ada damai dengan Bapa. Gak ada nama yang bisa berdiri dengan tenang di hadapan kekekalan. Gak ada. Karena dosa kita terlalu berat untuk kita tanggung sendiri. Luka batin kita terlalu dalam untuk kita sembuhkan sendiri. Kegagalan kita terlalu nyata untuk kita hapus sendiri. Tapi Kristus gak berhenti. Dia tetap melangkah. Walaupun ia tahu depan ada cambuk, ada ludah, ada paku, ada kegelapan. Namun kasihnya membuat tetap berjalan. Dan mungkin saat kakinya memasuki Yerusalem itu gak ada yang sadar bahwa setiap langkah yang dia ambil sedang membawa nama kita di hatinya. Yang melihat dosa kita, melihat pemberontakan kita, melihat setiap musim hidup kita yang menjauh, melihat hati kita yang gak pernah setia. Tapi dia tetap berjalan. Ia tahu siapa yang sedang ia selamatkan. Orang-orang yang berkali-kali jatuh, namun tetap ia kasihi sampai akhir. Kadang kita berpikir, Tuhan, apakah Engkau masih menerimaku setelah semua yang terjadi? Lihat Yerusalem. Ia masuk ke kota yang akan menolak dia. Dan kalau kota yang menolak aja dia datangi, apalagi hidup yang hari ini datang dengan hancur, dia tetap buka pintunya. Karena salib berkata, kasih Kristus selalu lebih besar daripada sejarah kegagalan kita. Sebelum darahnya jatuh di Golgota, keputusan kasih itu sudah dibuat saat ia tidak menghentikan langkahnya menuju kayu salib. Hari ini, mungkin yang Tuhan cari bukan teriakan besar, teman-teman. Bukan itu yang Tuhan cari. Tapi satu hati yang jujur berkata, Tuhan, aku berhenti lari. Aku mau datang. Dan kabar baiknya, Kristus yang masuk ke Yerusalem itu adalah Kristus yang tetap menerima orang berdosa yang akan datang kepadanya. Ia tetap berjalan menuju salib. Supaya hari ini gak ada satupun dari kita yang datang kepadanya pulang dengan sia-sia. Amin. Soli Deo Gloria. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Kau perbuat untuk kami. Hari ini kami melihat Engkau masuk ke Yerusalem. Tapi kami tahu langkahmu itu bukan langkah biasa. Itu adalah langkah kasih, langkah ketaatan,
Itu adalah langkah menuju salib untuk setiap kami. Dan kami sadar Tuhan, setiap kali kami seperti kerumunan di Yerusalem itu, mudah bersorak ketika semuanya terasa baik. Mudah memuji ketika hidup berjalan sesuai dengan harapan. Tapi kami sering belum sungguh menyerah. Mulut kami bisa berkata hosana, tapi kehendak kami masih memerintah diri sendiri. Kami ingin Kau hadir Tuhan. Tapi kadang kami masih sulit memberi seluruh hidup ini kepadamu. So, ampunilah kami Tuhan. Ampuni kami saat kami lebih mencari tangan-Mu daripada hati-Mu. Ampuni kami yang ingin berkat-Mu tapi menolak jalan-jalan-Mu. Ampuni saat kami ingin Engkau menyelesaikan masalah kami. Tapi kami gak sungguh-sungguh memberi ruang bagi Engkau memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau memilih taat sampai mati. Terima kasih karena Engkau mengambil tempat kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami datang bukan membawa kekuatan. Kami datang membawa dengan segala kelemahan kami, luka kami, dosa-dosa kami, trauma kami. Dengan pergumulan yang mungkin gak dilihat orang lain. Tapi kami percaya Yesus yang masuk Yerusalem itu juga melihat hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa kalau hari ini ada hati yang lelah. Ketika ada hati yang lelah, peluklah mereka. Kalau ada yang diam-diam menangis, kuatkanlah. Kalau ada yang merasa gak layak, ingatkan bahwa salib-Mu itu cukup. Biarlah minggu ini setiap kami mengingat daun palma itu. Kami juga mengingat kayu salib bahwa di balik sorak-sorai itu ada kasih yang rela hancur demi menyelamatkan kami. Makasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pribadi yang tetap melangkah menuju salib demi keselamatan kami. Kami berdoa. Amin, 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 amin.